Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan presentasi hasil studio perancangan terpadu 2, yaitu yang berkaitan dengan Mikius Building. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Fani Monika, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas tentang Mikius Building, yaitu yang berkaitan dengan mall dan apartemen. Selanjutnya yaitu definisi Mikius. Mikius adalah pengguna campuran berbagai tata guna lahan atau fungsi dalam bangunan. Mikius adalah suatu kompleks di mana terdapat berbagai fungsi kegiatan, termasuk hotel, pusat konveksi, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Ciri-ciri Mikius Building mewadahi fungsi urban atau lebih, misalnya terdiri dari retail, apartemen, hotel, dan perkantoran. Terjadinya integrasi dan sinergi fungsional. Jenis-jenis Mikius Building megastruktur, podium dan menara, building pedestrian. Keuntungan dari Mikius Building mengurangi jarak antara rumah, tempat kerja, bisnis, retail, serta fasilitas dan tujuan lainnya. Akses lebih baik kepada makanan segar dan sehat, pembangunan yang lebih sinergi, lingkungan yang ramah lingkungan untuk berjalan kaki dan bersepeda. Selanjutnya, studi literatur tentang mall. Mall memberikan fungsi sebagai tempat penunjang kebutuhan, antara lain sebagai tempat berbelanja yang lengkap, praktis dan juga relatif aman, sebagai tempat hiburan, karena di mall kita dapat menghabiskan waktu untuk sekadar berjalan dan nongkrong di kafe. Untuk fungsi apartemen, memberikan fungsi sebagai tempat hunian dengan memberikan beberapa fasilitas bersama yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni apartemen dan fasilitas khusus yang diberikan kepada setiap unit dalam apartemen tersebut. Yang selanjutnya, studi kasus apartemen Central Park, Mall Central Park. Gedung ini terdiri dari beberapa gedung yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut: pusat perbelanjaan, perkantoran, 3 apartemen, 2 taman, resort, dan hotel, dengan luas total mencapai 655.000 meter persegi yang dibangun oleh Podomoro Group pada tahun 2009. Studi kasus Big Sudirman Mall atau apartemen dan hotel. Gedung ini memiliki sebuah konsep pusat perbelanjaan terbaru di Jakarta dan dimiliki oleh PT Aneka Binas Laras. Studi kasus Gandaria City. Bangunan ini memiliki 7 lantai di daerah Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keseluruhan area Gandaria City memiliki luas lahan mencapai 8,5 hektar. Ini juga mempunyai office tower, Gandaria 8, Condadium Tower, Gandaria Heights, dan juga hotel berbintang 5 Sheraton Grand Gandaria City yang saling terhubung. Untuk studi banding, kita bisa lihat pada gambar, yaitu studi banding antara Central Park Jakarta, Sudirman, Gandaria, melalui studi banding komposisi massa, draft open parkir, open space, atau ruang terbuka. Untuk data existing tapak, lokasi tapak set berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Luas lahan 10.970 meter persegi. Pertimbangan pemilihan lokasi lahan: tapak berada pada pusat kota, tapak berada dengan daerah pendidikan keagamaan, lokasi memiliki akses mudah menuju kota Pontianak, tempat ibadah, mall, sekolah, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar, yaitu perbatasan-perbatasan yang ada pada lokasi tapak. Yang selanjutnya yaitu analisa tapak, di mana analisa tapak tersebut mengalami beberapa masalah, dan setelah permasalahan tersebut dianalisa, tersebut memberikan respon, dan respon tersebut bisa kita lihat pada kesimpulan analisa tapak tersebut. Di situ dijelaskan penyelesaian permasalahan yang ada pada analisa tapak tersebut. Yang selanjutnya analisa fungsi. Analisa fungsi ini yaitu analisa konsep dasar pasar perancangan ini mengacu bangunan fungsi campur Mikius Building yang menggabungkan antara pusat pembelanjaan dengan apartemen yang saling terintegritas satu sama lain. Untuk mempermudah pengguna, fungsi dari bangunan Mikius Building ini menjadi 3 bagian, yaitu fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Kita bisa lihat pada tabel yang dibuat di atas. Yang selanjutnya analisa aktivitas. Yang pertama, aktivitas pusat perbelanjaan mall. Bisa dilihat di situ analisa ini dijabarkan melalui tabel-tabel tersebut. Demikian juga analisa pada apartemen. Bisa dilihat jenis klasifikasi primer, sekunder, jenis aktivitas, sifat aktivitas, kebutuhan ruang. Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut. Yang selanjutnya analisa pengguna. Yang pertama, pusat perbelanjaan mall, di mana yang pertama pusat berkunjung atau jenis pengguna pengunjung. Kita bisa lihat pada tabel. Yang kedua, berdagang, jenis pengguna penjual. Yang ketiga, pengelola, jenis pengguna CO atau direktur. Yang keempat,
pengelola, jenis pengguna karyawan. Yang kelima, service, cleaning service. Pada ini kita bisa lihat pada tabel-tabel yang telah tertera analisis penggunanya seperti apa. Dan untuk selanjutnya analisis pengguna apartemen, di mana yang pertama yaitu untuk analisis ayah, kita lihat pada tabel. Yang kedua itu ibu, yang ketiga anak-anak, yang keempat penghuni apartemen, yang selanjutnya yaitu penghuni apartemen yaitu olahraga, kegiatan sosial lainnya. Kita bisa lihat pada tabel-tabel analisis penggunanya seperti apa. Yang selanjutnya adalah kebutuhan ruang, pola aktivitas pelaku, fungsi ruang mall, di mana fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat pada tabel. Fungsi, fasilitas, pemakaian, kegiatan, kebutuhan ruang kita bisa lihat pada tabel-tabel tersebut. Demikian juga pola aktivitas pelaku apartemen, kita lihat penghuni laki-laki, perempuan, anak maupun yang lainnya kita bisa lihat di dalam tabel yang telah tertera. Kebutuhan ruang apartemen, pola aktivitas pelaku apartemen, pengelompokan ruang apartemen berdasarkan public, service, privat, dan semi privat. Yang selanjutnya itu besaran ruang, pengelompokan ruang mall, di mana kita lihat besaran ruang mall dapat tertera dan jumlah-jumlah ruang berdasarkan data-data arsitek yang telah diambil dari beberapa yang ada di buku-buku tersebut. Besaran ruang mall terbagi menjadi service area, private area, public area. Begitu juga apartemen tipe 36, tipe 40, tipe 45. Kita bisa lihat besaran-besaran ruang yang telah ada di dalam tabel tersebut. Persyaratan ruang, kita bisa lihat persyaratan ruang juga dibagi menjadi public area, service area, private area, di mana di situ persyaratan ruang yaitu terlingkup pencahayaan, penghawaan, kebisingan, aromatik, keamanan, kelembapan, baik mall maupun apartemen. Yang selanjutnya yaitu organisasi ruang. Organisasi ruang ini merupakan pengelompokan ruang di mana ruang-ruang tersebut dapat disatukan, dikelompokkan, dan dibentuk menjadi denah. Yang pertama ini yaitu pengelompokan organisasi ruang secara umum. Bisa kita lihat di situ fasilitas pembelajaran dibagi menjadi 4, area sirkulasi dibagi menjadi 3, area hiburan dibagi menjadi 3. Yang selanjutnya pengelompokan organisasi ruang apartemen. Kita bisa lihat di situ tertera pengelompokan ruang yang akan dibentuk menjadi denah. Yang selanjutnya matriks mall, kita bisa lihat di situ ada pendekatan-pendekatan tidak berhubungan, berhubungan erat, berhubungan sangat erat, di mana di situ ditandai-tandai dengan simbol-simbol tertentu. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya matriks apartemen, kita bisa lihat matriks apartemen juga seperti matriks mall, yaitu yang berhubungan tidak berhubungan erat. Bubble diagram kita bisa lihat pada gambar tersebut, pembagiannya, pengelompokan ruang tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsep yang digunakan pada ini yaitu gaya modern. Gaya modern adalah gaya yang didesain simple, bersih, fungsional, stylish, dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang berkaitan dengan gaya hidup modern yang sedang berkembang pesat. Gaya hidup modern tidak bisa dibuat dan dapat menjadi tersedia bagi banyak orang. Dalam mendesain konsep dan gaya modern, selalu melihat nilai benda ataupun itu berdasarkan besar fungsi dan banyaknya fungsi benda tersebut, berdasarkan kesungguhan dengan gaya hidup yang menuntut serba cepat, mudah, dan fungsional. Bisa kita lihat pada konsep ini yang pertama yaitu bentuk dasar, seperti saya mengambil bentuk dasar persegi 4. Setelah itu adanya penambahan dan pengurangan bentuk. Setelah itu menjadi satu, di mana bentuk dasar persegi 4 yaitu itu akan diubah lagi menjadi bentuk yang melengkung, itu adalah denah mall. Dan untuk apartemen kita bisa lihat yang seperti saya tunjukkan di gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu shape plan. Shape plan di sini bangunan terdapat beberapa vegetasi dan juga area parkir motor yaitu terdapat dalam bangunan, di mana masuk dari sebelah seperti yang saya tunjukkan pada shape plan di sini. Dan bangunan di situ pada parkiran bangunan belakang, selain memanfaatkan parkiran dalam gedung, juga ada parkiran di luar bangunan. Selanjutnya denah ground floor. Kita bisa lihat denah ground floor yang ada pada tersebut. Di situ terdapat beberapa semacam hypermart, Starbucks, TK Chicken, Jeko, KFC, dan peralatan-peralatan yang lainnya yang menunjang aktivitas-aktivitas dalam
mall tersebut. Nah, lantai 1 juga demikian, hampir sama dengan ground floor, yaitu fasilitas-fasilitas yang ada pada ruangan yang mendukung fasilitas-fasilitas mall, di mana ruang-ruangan tersebut diatur sedemikian rupa yang saling bersangkutan dan saling berhubungan. Misalnya dana apartemen. Dana apartemen dominan tipikal, di mana dana apartemen 5 dan 6 yaitu satu tipikal, 7 dan 8 satu tipikal. Kita bisa lihat dana-dana tersebut. Yang pertama untuk dana apartemen lantai 5 6 ini yaitu apartemen dalam modul yang besar, dan untuk dalam modul yang besar bisa kita lihat pembagian-pembagiannya seperti pada gambar yang tertera. Yang selanjutnya dana apartemen lantai 7 dan 8. Di lantai 7 dan 8 ini apartemen memiliki modul kecil di mana ada void di tengah-tengah dan ruangan-ruangan tertentu, dan ruang-ruangan tersebut disaling hubungkan melalui space yang ada pada bangunan tersebut. Yang selanjutnya yaitu gambar perspektif. Kita bisa lihat gambar perspektifnya, tampak depan, tampak belakang, samping kiri, samping kanan, dan 3D bangunan. Kemungkinan besar bangunan tersebut akan berbentuk seperti gambar yang telah saya gambar di dalam kertas tersebut, di mana hubungan-hubungan apartemen dan mall akan membentuk seperti gambar tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika dalam penyampaian saya banyak kata dan perilaku yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.